sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bi bayanihi kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan dalam segala urusannya. Para ustadz, para guru dan seluruh hadirin yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 160. Yang sekarang akan kita baca ayat 160. Illal ladina tabu aslahu. Ini ada istisna. Artinya kalau ada pengecualian, ini mau tidak mau harus kita kembali ulang pembahasan sebelumnya. Kalau saya sebutkan semua jamaah Hifdzul Amal orang kaya semua, kecuali, nah kalau ada kecualinya kan berarti sebelumnya harus ada yang namanya mustasna minhu, harus ada dibahas dulu. Kalau saya tiba-tiba datang tahu-tahu assalamualaikum, kecuali pada paham kan, makanya harus ada sebelumnya mustasna minhu. Pembahasan sebelumnya di ayat 159 Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan, yang menyembunyikan wahyu-wahyu yang sudah kami turunkan, kata Allah, petunjuk yang sudah kami turunkan padahal sudah jelas dan disembunyikan dari manusia, maka ini adalah orang-orang yang akan Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya, dan juga akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Di antaranya orang-orang yang melaknat itu adalah manusia, jin, dan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini semua akan kena laknat. Siapa yang kena laknat tadi? Yaitu tadi orang-orang yang menyembunyikan. Jamaah rahimakumullah, menyembunyikan ilmu di sini memang al-ibrah bi khususis, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang namanya ibrah atau pelajaran ini adalah dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sabab. Memang sebab turunnya ayat ini adalah untuk orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan penjelasan yang ada di Taurat. Tetapi pelajaran atau ibrah yang kita ambil di sini bukan hanya orang yang menyembunyikan kebenaran dalam Taurat, tapi menyembunyikan yang seharusnya dia sampaikan. Menyembunyikan ilmu misalnya. Udah tahu ini orang mu'alaf, dia pengen belajar bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, datang ke Ustadz Roshid, tapi udah gue lagi sibuk, besok-besokan aja belajarnya. Nah, namanya menyembunyikan yang seperti ini yang tidak boleh. Menyembunyikan satu ilmu yang memang dibutuhkan oleh si penanya. Meskipun demikian hadirin, tetap likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Tetap yang namanya setiap maqam atau setiap keadaan, setiap kedudukan atau posisi
Setiap derajat orang yang nanya ini juga ada jawabannya masing-masing. Tidak harus semuanya disampaikan. Yang nanya misalnya bocah SD, maka jawabannya sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan oleh bocah SD. Bang, ini namanya, ini es teh ini dibuat dari apa? Es teh ini dibuat dari teh dan gula dicampur dengan air, kemudian diaduk baru dikasih airnya. Udah jawabannya begitu aja. Namanya sama anak SD, nggak perlu dijelaskan es teh ini kandungannya ada zat, ada gula apa bahasa kimianya Bang Bian? Penjabarannya ini diproduksi ada di Selawi produksinya. Nah, produksi butuh untuk mendistribusikan teh ini dibutuhkan kira-kira waktu sekian. Nah, ini anak SD jawab begini nggak pada tempatnya. Maka tetap likul lima qaumin maqal. Setiap derajat orang yang nanya itu ada jawabannya masing-masing. Artinya dari sini hadirin, boleh seorang yang ditanya itu boleh tidak menjawab juga. Dia punya hak untuk tidak menjawab kalau memang yang nanyanya ini bukan benar-benar orang yang pengen tahu, ngetes misalnya, cuma nguji, cuma pengen ngetes, boleh juga disembunyikan. Atau dengan pertimbangan lain, kalau ditanya dan kalau dikasih tahu jawabannya, maka justru itu akan bikin dia puyeng, justru akan bikin dia itu malah jauh dari ibadah. Misalnya orang baru kenal Islam kemudian nanya, sholat juga enggak, dia bukan nanya wudhu, bukan nanya sholat, bagaimana caranya aku menyatu dengan Tuhan. Sebenarnya ini tahu nih, ustadznya tahu yang ditanya, tapi dia nggak mau jawab. Nah, yang seperti ini tidak apa-apa. Yang seperti ini diperbolehkan menyembunyikan jawabannya, ini diperbolehkan. Kenapa? Ya karena tadi makomnya itu, makom si penanya adalah makom orang yang tidak butuh jawaban itu. Udah belajar wudhu aja mas sholat, nggak usah belajar tentang bagaimana wahdatul wujud atau bagaimana menyatunya makhluk dengan Tuhan. Ini likul lima qaumin maqal. Jadi menyembunyikan di sini tetap menyembunyikan ilmu di sini tetap ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang tidak diperbolehkan, yang di sini kena ancaman, ini adalah orang yang memang menyembunyikan ilmu padahal yang nanya benar-benar butuh dan dia tahu jawabannya, tapi dia tidak memberikan jawaban. Maka di sini ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini adalah orang yang Allah laknat dan dia dilaknat oleh kelompok-kelompok orang yang melaknat dia, yaitu para malaikat dan orang-orang mukmin. Menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dibutuhkan oleh si penanya, akan Allah berikan laknat. Nah, pengecualian di sini kecuali illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ainadamu ala ma fa'alu. Maksudnya dia menyesal atas apa yang dia perbuat, yang sudah dia lakukan. Wa aslahu bil azmi ala adamil audi. Wa aslahu, dan dia memperbaiki sikapnya, memperbaiki perbuatan, bil azmi ala adamil audi, dengan bertekad tidak mengulang, bertekad untuk tidak mengulang. Wa bayyanu ma katamuhu, dan mereka menjelaskan apa-apa yang mereka sembunyikan. Orang yang bertaubat ini faulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang aku menerima taubatnya. Ai aqbalu taubatahun, maksudnya aku menerima taubat mereka. Wa anat tawwab, dan sesungguhnya aku, kata Allah, at-tawwabu adalah zat yang menerima taubat. Al-qabilu li taubati man taba, yaitu yang menerima taubatnya orang yang taubat. Ar-rahimu, yang maha penyayang. Al-mubalighu fi nasyir rahmati, yaitu orang yang sangat sempurna dalam menyebarkan rahmatnya, kasih sayangnya. Liman mata ala taubati, untuk orang yang mati atau orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat. Di sini orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, para pendeta atau para rahib-rahibnya yang menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, menyembunyikan tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, kebenaran agama Islam disembunyikan semua, menyembunyikan tentang hukum-hukum Allah seperti rajam yang harusnya ditegakkan, disembunyikan oleh pendeta-pendeta atau oleh rahib-rahib Yahudi ini, rahib-rahib
agama Yahudi, mereka yang menyembunyikan ini maka akan dilaknat kecuali kalau mau taubat. Kalau mau taubat maka tidak mendapat laknat itu. Taubat di sini sudah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hatta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah, kata Rasulullah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa, la dzambalah. Demikian juga untuk orang-orang ahlul kitab atau rahib-rahib dari agama Yahudi yang menyembunyikan tentang kebenaran Islam dalam kitab Taurat. Kalau dia mau bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Kata Allah, wa anat tawwabur rahim. Jamaah rahimakumullah, di ayat 160 di sini sedikit disebutkan oleh Allah syarat-syarat taubat. Di antaranya syarat taubat di sini illal ladzina tabu ay nadamu ala ma fa'alu. Maksudnya taba yatubu itu artinya balik. Taba yatubu itu artinya balik. Kalau mungkin bisa kita artikan balik kanan. Balik kanan yang tadinya di depan itu ada dosa, balik kanan ogah. Artinya kemana? Balik kanan menuju kepada Allah. Enggak mau menuju dosa lagi, artinya tabayatubu artinya kembali atau balik kanan, tidak melakukan. Cuma tidak cukup dengan itu, taubat itu punya syarat. Di sini Syekh Nawawi menafsirkan nadamu ala ma fa'alu. Orang taubat itu harus ada penyesalan. Kalau taubat tidak ada penyesalan, maka namanya bukan taubat, bangga ayah, semua dosa-dosanya disebutin. Ente mah baru bandel kayak begitu, saya mah dulu disebutin lagi. Jadi ada perasaan bangga, maka dia belum bertaubat kalau begitu. Yang namanya taubat itu harus ada, yang pertama harus ada an-nadam atau penyesalan. Ini syarat-syarat taubat disebutkan di sini. Kemudian oleh Syekh Nawawi Banten ditafsirkan aslahu di sini ditafsirkan al-azam ala adamil aud. Tidak ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Orang taubat syarat yang kedua selain menyesal, dia harus bertekad tidak mengulangi dosanya lagi. Ada tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa, mengulangi kesalahan-kesalahannya. Syarat kedua dari taubat. Dari beberapa penjelasan ulama, diantaranya Syekh Nawawi Banten juga dalam kitab lain dalam Kasyifatus Saja, kemudian juga dalam Imam Ghazali juga menyebutkan syarat taubat itu. Kalau Imam Ghazali ada 4, kalau Syekh Nawawi Banten ada 3. Saya ulang lagi, yang pertama tadi menyesal ya. Yang kedua ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga harus berhenti. Bukan cuma tekad tapi sambil bertekad sambil jalanin lagi sama aja. Harus berhenti. Harus berhenti dari perbuatan-perbuatan yang dulu dia pernah lakukan. Perbuatan yang memang dia balik kanan dari dosa-dosa itu harus berhenti. Syarat taubat ada 3, yaitu berhenti dari perbuatan dosanya, menyesal, dan juga tekad kuat tidak mengulangi dosa itu. Nah, Imam Ghazali menambahkan, hadirin, menambahkan syarat taubat itu harus ada ilmu atau ada pengetahuan bahwa yang dia lakukan itu adalah taubat. Ilmu ini penting. Kenapa demikian? Supaya taubatnya itu benar-benar muncul karena keinginan dia dan karena maksud dan niat dia. Kan ada orang taubatnya itu bukan karena dia tapi ikut-ikutan. Ngapain bang sholat taubat? Gue mau ikut-ikutan aja. Ngapain bang mandi tengah malam kemudian baca wirid? Enggak, saya mau ikut-ikutan aja. Enggak tahu ilmunya, dia enggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah ibadah untuk melakukan satu taubat. Dia hanya ikut-ikutan, maka tidak sah. Imam Ghazali menambahkan harus ada ilmu. Dan dalam segenap ibadah, hadirin, memang ilmu itu penting. Dalam sholat aja, diantara syarat-syarat sholat, bukan rukun tapi syarat sholat, al ilmu bifardiyatihi, atau mengetahui tentang kefarduan apa yang dilakukan. Baca Fatihah misalnya, dia harus tahu bahwa Fatihah itu adalah fardu, Fatihah itu adalah wajib. Kalau dia tidak tahu, ngapain bang baca Fatihah tadi? Saya mau ikut-ikutan aja sama sebelah saya.
Emang itu wajib apa sunnah? Tahu dah. Nah, nggak sah tuh sholatnya itu. Kenapa? Karena ibadahnya dia itu karena ikut-ikutan. Ini pentingnya ilmu, pentingnya mengetahui dalam satu ibadah, dalam taubat, dalam sholat, ini harus ada yang namanya pengetahuan. Syarat taubat, kalau Imam Ghazali tadi ada 4, ilmu, mengetahui, kemudian berhenti. Yang ketiga, harus menyesal. Yang keempat, harus tekad, bertekad tidak mengulang lagi. Ini kalau taubatnya jenis dosa-dosa yang hubungannya kepada Allah. Tapi kalau dosanya berhubungan dengan manusia, ada syarat kelima, yaitu raddul madzalim, ngembaliin kerugian yang memang diambil sama orang itu. Taubat saya emang nggak mau nyolong lagi. Nyolong apa bang? Mobil saya dulu kerjanya nyolong mobil. Udah berapa? 3. Orang mana ya? Orang kampung Nunggu semua. Balikin tuh mobilnya dulu. Nggak cuma cepat, nggak cuma cukup istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah saya berhenti, nggak harus balikin. Selama yang punya itu nggak ridho atau dia masih minta untuk dibalikan, maka wajib mengembalikan. Kalau dosa yang hubungannya dengan manusia ada syarat kelima, yaitu raddul madzalim. Sekilas di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten syarat-syaratnya taubat, yaitu menyesal. Jemaah rahimakumullah, di penjelasan yang lain, menyesal di sini Syekh Nawawi Banten diantaranya menyebutkan menyesal di sini harus menyesal li ajlillah atau menyesal karena Allah, bukan menyesal karena selain Allah. Karena ada orang tobat cuma nyeselnya bukan karena Allah. Ngapa bang berhenti sekarang apa? Gue nyesel tua gue jadi begini, bukan karena Allah, gue nyesel. Atau ada orang dia berhenti dari perbuatan dosa-dosanya tapi karena Allah ini, karena Allah kasih azab dia gara-gara dosa, maka kehilangan tangan satu. Nyesel gua nggak mau ngelakuin. Kenapa? Ini sampai hilang tangan gua. Nyeselnya bukan karena Allah, tapi karena hilang tangannya. Nah yang seperti ini bukan taubat, karena penyesalannya bukan karena Allah, tapi penyesalannya karena kehilangan tangan itu. Maka benar-benar di sini harus semuanya lillahi ta'ala, harus karena Allah. Ini syarat-syarat taubat yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 160 ini. Kemudian ada disebutkan di sini orang-orang, kalau kita ulang dengan mustasna minhunya, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu padahal dibutuhkan, maka akan dilaknat oleh Allah, dan juga orang-orang mukmin serta para malaikat melaknat mereka. Jamaah rahimakumullah, laknat di sini dimurkai atau dijauhi dari rahmat Allah. Ini memang selama dia itu mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan belum bertaubat, dia mati kena laknat ini. Tapi kalau sudah bertaubat, ya masuknya ilal ladina tabu. Kalau sudah dalam keadaan sudah bertaubat kemudian dia meninggal, maka insya Allah Allah terima taubatnya dan tidak akan dilaknat. Bisa kita ambil pelajaran dari sini bahwa kita tidak boleh sembarangan berdoa atau Allahumma la'an, misalnya ya Allah laknat ya Allah jauhkanlah laknatmu, jauhkanlah rahmatmu dari seorang anu si fulan, ya Allah jauhkanlah rahmatmu atau laknatlah si Zaid. Nggak boleh kita ngomong gitu. Kenapa? Orangnya masih hidup, belum tentu, walaupun itu orang kafir. Si Zaid nih, Zaid ya contohnya, kan kalau itu Zaidun ya, Zaidun dah pokoknya contohnya. Zaid Abu Bakar sama Ammar, Zaid Ammar Bakar. Si Zaidun ini orang kafir pir dah benar. Kita doa Allahumma la'an Zaidan, nggak boleh. Ya Allah laknati Zaid, nggak boleh. Kenapa? Masih hidup tuh orangnya. Siapa tahu besok habis didoain gitu ternyata dia taubat, Islamnya lebih bagus dibanding kita. Maka nggak boleh kita melaknat orang atau mendoakan supaya mendapat laknat Allah orang yang masih hidup meskipun kafir, nggak boleh. Kalau orang yang dimaksud di sini adalah orang tertentu, individu tertentu, ya Allah laknati Zaid, nggak boleh. Tapi kalau bukan individu boleh. Kalau bukan individu artinya apa? Kelompok orang.
Allahumma al'an al-yahuda wan nasara, misalnya kayak begitu, fi Israel misalnya, ya Allah laknatilah orang Yahudi di Israel misalnya. Itu kan bukan personal, bukan individu, boleh yang seperti itu. Yang nggak boleh satu orang tertentu, individu ini kita doakan supaya dapat laknat dari Allah, ini nggak boleh. Kenapa? Orangnya masih hidup, kecuali kalau udah meninggal dan nyata-nyata benar-benar dia meninggal dalam keadaan kafir, itu diperbolehkan. Meskipun kita harus hati-hati juga, belum tahu kita kan di ujung hayatnya, di ujung umurnya, belum tahu, siapa tahu dia ada yang nuntun kemudian bisa husnul khotimah, maka kita harus hati-hati. Intinya di sini tidak boleh kita mendoakan laknat, walaupun di sini Al-Quran menyebutkan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini nggak bisa kita generalisir, nggak bisa kita umumkan bahwa semuanya dilaknat. Tetap ada illal ladina tabu tadi, tetap ada orang yang bertaubat sebelum akhir hayatnya dia bertaubat, maka itu tidak dapat laknat. Itu termasuk orang-orang yang diterima taubatnya. Anat tawwabur rahim, kata Allah, aku adalah yang menerima taubat hamba-hambaku dan yang maha penyayang. Anat tawwabur rahim, kata-kata ana, hadirin, ana atau semua kata dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah dalam bentuk mutakallim, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Di sini wa ana at-tawwabu, dan aku adalah yang menerima taubat. Wa anal ghafuru, dan aku adalah yang maha pengampun. Kalau Allah menyebutkan dirinya dengan sebutan mutakallim wahid atau dengan sebutan satu, itu berarti emang nggak ada campur tangan orang lain. Yang nerima taubat ya cuma Allah aja. Nggak bisa kemudian dengan pertimbangan, nih karena ponakan saya ya Allah, taubatnya mohon diterima, nggak bisa. Allah cuma anat tawwabur rahim. Kalau udah disebutkan ana di sini, maka hanya Allah saja, tidak ada campur tangan orang lain. Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah sigot mubalaghah. Ya, sigot mubalaghah yang artinya banyak menyebarkan rahmat yang sempurna untuk orang-orang yang meninggal atau yang mati sudah dalam keadaan bertaubat. Bedanya Rahman dengan Rahim sama-sama kita sudah tahu. Kalau Rahman itu adalah sayangnya Allah atau maha pengasihnya Allah kepada seluruh makhluknya. Mau dia kafir, mau dia orang taat, Allah Rahman. Orang kafir yang sampai sekarang sehat-sehat aja banyak ya? Banyak, lebih kaya lagi dari kita. Banyak. Allah Rahman. Orang yang bader banget pokoknya, bajingan pokoknya, nggak mati-mati banyak ya. Biasanya yang soleh-soleh yang mati duluan. Nggak ada yang baik-baik biasanya mati duluan. Ini yang bajingan nggak mati-mati kan banyak. Allah Rahman namanya. Allah punya sifat Rahman umum. Tapi kalau Rahim ini hanya untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan taubat, orang-orang yang memang Allah terima imannya. Ini namanya Rahim. Oleh karenanya ditutup di sini wa anat tawwabur rahim. Aku adalah yang menerima taubatnya dan yang maha penyayang kepada orang-orang yang meninggal sudah dalam keadaan bertaubat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun wallahu a'lam bissawab.